Pembina apel memasuki lapangan, barisan disiapkan. Penghormatan kepada pembina apel. Laporan Komandan Apel kepada pembina apel. Lanjutkan. Amanat, barisan diistirahatkan. Yang terhormat Bapak Ibu Hakim, Panitra, Sekretaris, dan seluruh jajarannya, dan rekan-rekan honor pada PN Kupang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Patut kita panjatkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini diberikan waktu dan kesempatan yang indah kepada kita untuk kita boleh memulai tugas. Dimulai dengan apel pagi pada awal minggu pada bulan Februari ini. Pesan Ibu Ketua yang pertama kepada kita adalah terkait dengan pelaksanaan akreditasi penjaminan mutu. Kita sudah melaksanakan asesmen internal dan juga telah melakukan closing ceremony atau penutupan. Tetapi perlu diingatkan kepada tim akreditasi penjaminan mutu, baik koordinator asesmen Ibu Sarlota dan seluruh auditor yang telah melaksanakan tugasnya untuk melengkapi lembar ketidaksesuaian audit dan juga dilengkapi dengan LKAE disertai dengan bukti evidence, dan dari situ nanti akan ditemukan nilai kita berapa, nilai akreditasi penjaminan mutu PN Kupang. Dan kemudian dari temuan yang ada supaya dilakukan tindak lanjut, karena kemarin sudah langsung dipimpin rapat tinjauan manajemen oleh Ibu Ketua menegaskan bahwa seluruh temuan harus ditindaklanjuti paling lama 2 minggu. Berarti waktu yang diberikan kepada kita adalah tinggal 1 minggu ke depan. Jadi lembar ketidaksesuaian audit itu harus ditindaklanjuti dan juga harus dilaporkan. Jadi dimohon kepada seluruh rekan-rekan yang telah melakukan asesmen internal dan dibantu oleh sekretaris selaku dokumen kontrol dan jajarannya untuk menyelesaikan tugas ini secara tepat waktu. Kemudian yang kedua, terkait dengan pembangunan zona integritas. Untuk pembangunan zona integritas ini telah ditetapkan ada 6 area perubahan. Area pertama adalah manajemen perubahan. Koordinatornya adalah Pak Liwar. Jadi sebelum Pak Liwar pindah tugas untuk menuntaskan apa-apa yang menjadi tugasnya di dalam manajemen perubahan ini. Manajemen perubahan ini berkaitan dengan pola pikir dan budaya kerja organisasi ataupun pola pikir dan budaya kerja seluruh stakeholder dan aparatur sipil negara yang ada di PN Kupang. Kemudian yang kedua adalah penataan tata laksana. Ini berkaitan bagaimana Pengadilan Negeri Kupang melaksanakan tugas-tugasnya, bahwa seluruh kegiatan itu dilakukan sesuai dengan tata laksana yang ada ataupun peraturan yang ada. Dan kemudian yang ketiga adalah penataan sistem manajemen sumber daya manusia. Ini berkaitan dengan peningkatan sumber daya manusia yang ada di PN Kupang. Ini pun perlu dilakukan penataan supaya setiap kita mengerti tugas pokok dan fungsi kita dan juga menjalankan tugas kita dengan baik. Dan kemudian yang keempat adalah penguatan
pengawasan. Penguatan pengawasan ini berkaitan erat dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembinaan atasan langsung, dan juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2016 terkait dengan penanganan pengaduan ataupun whistleblowing system. Bapak Sekretaris, setiap pengaduan dan penanganan pengaduan yang telah ada supaya didokumentasikan dengan baik. Ada beberapa pengaduan yang sudah ditindaklanjuti baik oleh kita internal maupun oleh eksternal. Itu harus terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kelima adalah penguatan akuntabilitas kinerja kita. Dan kemudian yang terakhir adalah peningkatan kualitas pelayanan publik. Penguatan kualitas pelayanan publik ini kita sudah ada survei IKM, Indeks Kepuasan Masyarakat. Oleh karena itu, indeks kepuasan masyarakat harus dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Sekarang pelaporannya per triwulan, per 3 bulan. Setelah dilakukan monep, maka dilakukan tindak lanjut, upaya apa yang dilakukan, dan juga dilakukan pelaporan. Jadi keenam area manajemen perubahan ini harus dilakukan secara tertib. Oleh karena itu, saya mohon untuk besok seluruh tim ini kita akan kumpul. Saya akan pimpin rapat nanti selaku ketua pembangunan zona integritas. Seluruh koordinator area yang ada dibantu dengan staf-stafnya yang menangani dokumen yang ada untuk rapat apa yang harus kita lakukan, bagaimana program kinerja kita, bagaimana evaluasi yang telah kita lakukan supaya kita bisa telusuri satu persatu. Di dalam penguatan pengawasan juga tadi area yang keempat itu juga terkait dengan pelaporan LHKPN dan LHKASN. Jadi rekan-rekan yang suka lupa, Bapak Sekretaris, teman-teman yang suka lupa karena faktor usia, karena banyak beban pemikiran, supaya akunnya dicatat, passwordnya juga dicatat, didokumentasikan. Karena kalau diberikan akun dan passwordnya, tahun depan lupa juga, akan kewalahan juga. Jadi dicatat, didokumentasikan, taruh di file yang bersangkutan. Kita kan banyak akun ini, baik SIPP, ada juga LLK, e-court, ada SIKEP. Jadi kalau lupa dicatat saja, Bapak Sekretaris ya, ditaruh di file yang bersangkutan, jangan diumumkan. Karena itu tanggung jawab bersangkutan. Jadi kita tidak bisa terlalu lambat. Makanya kemarin di grup saya katakan seluruh instruksi pimpinan, baik ketua maupun wakil ketua, harus segera direspon. Jangan berdiam diri. Karena kalau cepat itu direspon itu harusnya sudah selesai, tidak ada alasan tidak selesai. Se-PT Kupang, hanya PN Kupang yang belum 100%. Ini menjadi catatan bagi kita. Tuntaskan hari ini. Karena Pak KPT nunggu. Kalau kita terhalang mengirimkan ini, maka PT Kupang tidak diikutkan zona integritas. Jangan karena kita, pengadilan tinggi jadi terhalang. Yang kena sanksi nanti kita semua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan sampaikan tadi LLK. Apakah hari ini Bapak Sekretaris semua tertib mengisi LLK-nya? Belum. Seluruh harus mengisi LLK setiap hari dan akan diverifikasi oleh atasan langsungnya. Kalau hakim, ketua pengadilan, kesekretariatan oleh sekretaris, kepaniteraan oleh panitra. Itu harus diisi karena itu salah satu diminta di dalam link pembangunan zona integritas. Ada kan permintaan itu? Jadi jangan kita isi beres, tahu-taunya tidak ada dan buktinya tidak ada. Kemudian yang keempat adalah terkait dengan budaya kerja kita. Bapak Panitra dipastikan bahwa putusan itu disampaikan kepada jaksa, bukan hanya petikan putusan, juga kepada penyidik, baik putusan banding, kasasi, dan putusan PN. Dan ada biayanya itu. Ada nggak tersedia di DIPA itu Bapak Sekretaris? Biayanya, ada kan? Ada. Selama ini apakah itu sudah dikirim atau belum? Sudah. Rutin dikirim. Ya.
dan dicatat di dalam SIPP. Jadi bukan hanya petikan, tetapi putusannya juga harus disampaikan. Dan kemarin saya sudah pimpin rapat di kepanitraan evaluasi supaya dicamkan baik-baik. Dan dokumentasi elektroniknya atau dokumentasi rekaman kegiatan itu telah dibuat di website kita ataupun videonya telah diunggah di akun YouTube PN Kupang. Jadi kalau Anda lupa silakan ulang kembali, buka kembali. Jadi tidak ada alasan wakil ketua atau pimpinan tidak melakukan evaluasi. Jadi itu saja Bapak Ibu. Saya yakin ke depan PN Kupang akan semakin baik, akan semakin tepat waktu dan semakin sukses dalam pelaksanaan tugas-tugas kita. Sekali lagi, semua instruksi pimpinan direspon dengan baik. Di dalam grup jangan berdiam diri, apalagi itu menyangkut yang bersangkutan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sukses untuk kita semuanya. Salam sehat, tetap semangat dan antusias. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Mari kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami bersyukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang jalan tadi dari rumah menuju ke tempat kerja kami ini. Tuhan, tak henti-hentinya juga kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, baik dosa pikiran, perkataan, dan perbuatan. Dan tak henti-hentinya juga kami mohon, semoga Tuhan melindungi kami, utuslah Roh Kudus-Mu ke hati pikiran kami, supaya kami menyelesaikan tugas kami masing-masing dengan baik dan benar. Semuanya ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mengumandangkan 8 nilai utama Mahkamah Agung. Semangat pagi. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 8 nilai utama Mahkamah Agung. 1. 1. Kemandirian. Kemandirian. 2. 2. Integritas. Integritas. 3. 3. Kejujuran. Kejujuran. 4. 4. Akuntabilitas. Akuntabilitas. 5. 5. Responsibilitas. Responsibilitas. 6. 6. Keterbukaan. Keterbukaan. 7. 7. Ketidakberpihakan. Tidak berpihakan. 8. 8. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Perlakuan yang sama di hadapan hukum. Mahkamah Agung. Zona integritas. WBK. Harus. WBBM. Pasti. Pengadilan Negeri Kupang. Melayani. Yes. Bubarkan.